Persib angkat bintang masa depan. Nazriel Alvaro gabung skuad utama. Langkah berani diambil Persib Bandung jelang musim baru. Klub kebanggaan Jawa Barat itu resmi mengangkat salah satu talenta muda terbaiknya, Nazriel Alvaro Syahdan, ke tim senior. Keputusan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh Maung Bandung sedang berjalan serius. Kehadiran Nazriel diyakini menjadi angin segar di lini tengah Persib sekaligus memperkuat fondasi untuk masa depan. Persib kembali menegaskan komitmennya terhadap pembinaan jangka panjang dan regenerasi tim dengan mempromosikan salah satu talenta muda terbaiknya, menjelang bergulirnya musim kompetisi 2025-2026, Persib secara resmi mengumumkan promosi Nazriel Alvaro Syahdan ke skuad utama. Gelandang kelahiran Bandung, tanggal 1 Februari tahun 2008 ini merupakan produk asli Akademi Persib dan kini siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Keputusan promosi ini menjadi bagian dari strategi klub yang ingin membentuk tim juara dengan pondasi pemain binaan sendiri. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menegaskan bahwa promosi Nazriel adalah bagian dari strategi berjenjang klub dalam membangun fondasi masa depan yang kuat. Selamat bergabung untuk Nazriel di tim senior. Ini bukan hanya langkah besar dalam kariernya, tapi juga wujud nyata keberlanjutan program pembinaan kami. Kami berharap kemampuan Nazriel terus berkembang dan semakin matang di lingkungan tim utama, ujar Aditya. Nazriel mulai mencuri perhatian saat tampil apik bersama Persib U18 dalam ajang Elite Pro Academy 2024-2025. Perannya di lini tengah tak hanya menghidupkan permainan tim, tetapi juga membawanya mendapat panggilan ke tim nasional Indonesia U17. Bersama Garuda Muda, ia turut berkontribusi dalam keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Nazriel juga sudah diperkenalkan ke suasana kompetisi senior sejak musim lalu. Ia beberapa kali dipanggil untuk ikut sesi latihan bersama tim utama, dan bahkan masuk daftar susunan pemain saat menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-33 Liga 1 2024-2025. Dalam ajang Piala Presiden 2025, ia mulai diberi kesempatan turun langsung ke lapangan. Bukan jumlah, tapi kualitas Bojan Hodak puas dengan pemain asing Persib. Saat klub-klub Liga 1 bersiap menambah pemain asing setelah kuota resmi ditambah, Bojan Hodak justru mengambil jalan berbeda. Pelatih Persib Bandung itu tak tergoda peluang besar itu. Baginya, kualitas lebih penting ketimbang jumlah, dan skuad asing Maung Bandung sudah cukup menjawab kebutuhan timnya. Wacana penambahan kuota pemain asing menjadi salah satu perbincangan hangat menjelang musim baru 2025-2026. Pada rapat umum pemegang saham Indonesian League yang digelar pada tanggal 30 Juni lalu, disepakati bahwa kuota pemain asing resmi bertambah. Dari sebelumnya 8, kini klub Liga 1 boleh memiliki hingga 11 pemain asing dalam satu musim, namun, hanya 8 yang bisa masuk daftar susunan pemain dan dimainkan secara bersamaan di lapangan. Bagi sebagian klub, keputusan ini menjadi peluang untuk memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain asing tambahan, tapi tidak bagi Persib Bandung. Bojan Hodak, pelatih yang sukses membawa Persib menjadi juara 2 musim berturut-turut, menanggapi regulasi baru itu dengan kepala dingin. Ia tidak terburu-buru melakukan penambahan pemain, bahkan merasa skuad asingnya saat ini sudah cukup. Tapi saya tidak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing. Kami sudah memiliki 8 pemain asing dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Mungkin kami akan hanya menambah 1, dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, ucap Bojan. Baginya, kunci dari kekuatan tim bukan pada seberapa banyak pemain asing yang dimiliki, tetapi bagaimana kualitas dan kekompakan mereka menyatu dalam sistem permainan. 8 pemain asing Persib sejauh ini dinilai sudah punya kontribusi besar, baik di lini belakang, tengah, maupun depan. Mereka mampu menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin dan konsisten sepanjang musim lalu. Di sisi lain, Bojan juga mendorong pemain lokal agar tidak gentar dengan perubahan regulasi ini. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa mereka juga layak bersaing di level tertinggi. Senada dengan itu, Beckham Putra, salah satu winger andalan Persib, menyampaikan sikap dewasanya terkait aturan baru tersebut. Saya tidak masalah, mau 11 mau semua asing juga, tidak ada masalah. Yang penting, sebagai pemain lokal harus membuktikan kita layak di dalam tim, harus menunjukkan kualitas kita, sebagai pemain lokal sangat layak ada di dalam tim, ujar Beckham. Bojan tidak menutup kemungkinan Persib akan menambah 1 pemain asing lagi, namun semua keputusan tetap menunggu pembicaraan dengan manajemen. Untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen.
Mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan, mungkin kami hanya akan mendatangkan satu, tergantung bagaimana nanti dan kami masih punya waktu untuk mendaftarkan pemain, tambah Bojan. Bobotoh sudah jatuh cinta, reaksi William Marsilio, justru bikin adem. Persib Bandung tampaknya tak butuh waktu lama untuk menemukan sosok idola baru, adalah William Marsilio, gelandang asal Brasil yang langsung menyita perhatian sejak debutnya di Piala Presiden 2025. Didatangkan pada awal musim 2025-2026 dari Arema FC, William diplot untuk mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Tyrone Del Pino. Penampilannya dalam 2 laga perdana bersama Maung Bandung langsung menuai pujian. Salah satu momen paling mencolok adalah ketika ia mencetak gol ke gawang Dewa United pada laga Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Namun, meski sorotan mulai tertuju padanya, William tidak besar kepala. Pemain berusia 28 tahun ini justru menanggapi sambutan hangat Bobotoh dengan penuh ketenangan. Untuk pertama, saya rasa ini bagus, tapi saya rasa kami masih harus menunjukkan progres, harus selalu ada progres sedikit demi sedikit, ujar William, Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Ia menyadari bahwa masih ada banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam proses adaptasi dengan tim baru. Pasalnya, Persib melakukan perombakan besar pada musim ini, dengan mendatangkan sejumlah wajah baru yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Adaptasi juga dilakukan di luar lapangan. William menyebut atmosfer Bandung dan antusiasme Bobotoh sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena ada banyak pemain baru dan Persib merupakan tim yang besar, ada banyak supporter, saya lihat pada laga sebelumnya, dukungan yang diberikan itu sungguh gila, ucapnya. Bagi William, kunci dari persiapan pramusim adalah bergerak perlahan tapi pasti. Ia ingin memastikan bahwa, ketika Liga 1 dimulai, dirinya sudah benar-benar siap. Jadi sekarang itu yang terpenting adalah melangkah step by step sebelum kami memulai Liga dan tentunya harapan saya adalah bisa memulai Liga dengan baik, katanya. Soal kondisi fisik, William mengaku masih dalam tahap peningkatan, namun ia percaya penuh pada tim pelatih dan staf Persib yang membantunya mencapai kondisi terbaik. Ya, saya memperbaikinya step by step, dan saya juga tentu percaya kepada pelatih dan staf yang berada di Persib, ujarnya. Ia pun merasa nyaman berada di bawah arahan Bojan Hodak. Coach Bojan juga selalu mendorong saya untuk selalu percaya diri, ini tentu sangat penting bagi saya dan saya senang berada di sini, pungkasnya. Deddy Mulyadi, ini alasan kenapa Persib tak berkutik di Piala Presiden 2025. Kekalahan Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2025 menuai banyak sorotan, namun di tengah kekecewaan Bobotoh, pernyataan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, justru menghadirkan sudut pandang tak terduga. Menurutnya, kegagalan Persib bukan semata soal taktik atau performa, tapi ada alasan lain yang justru terdengar menggelitik sekaligus menyentuh. Persib Bandung harus menelan hasil pahit di turnamen pramusim Piala Presiden 2025, menjadi tuan rumah di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tim Maung Bandung justru tak mampu meraih satu kemenangan pun dalam 2 pertandingan fase grup. Akibatnya, mereka harus puas duduk di dasar klasemen grup B dan gagal melangkah ke babak final. Namun, di tengah sorotan terhadap performa tim, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan alasan yang unik sekaligus menyentil. Persib sangat menghormati para tamu sehingga tidak mengambil posisi 1, 2, dan 3. Tetapi kegiatan ini terlaksana dengan baik dan insya Allah kegiatannya meriah pada final nanti dan support bagi masyarakat Jawa Barat untuk seluruh finalis di Piala Presiden, ujar Deddy pada Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Deddy menilai bahwa Persib telah menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Menurutnya, bukan hanya soal menang atau kalah, namun lebih pada keberhasilan penyelenggaraan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat Jawa Barat. Tak hanya soal pertandingan, Deddy juga menyoroti dampak positif dari sisi ekonomi. Ia menyebut banyaknya penonton yang datang dari luar daerah memberikan efek langsung pada sektor usaha kecil, perhotelan, hingga transportasi. Ada orang yang datang ke sini, ada uang yang beredar, itu kan ada banyak dana sponsor yang masuk, tentunya kan memberikan manfaat terhadap lingkungan di sini, ucap Deddy. Selama hampir 1 pekan gelaran Piala Presiden berlangsung, banyak sektor di Bandung yang merasakan dampaknya, mulai dari pedagang makanan, jasa penginapan, hingga ojek online, semua ikut merasakan denyut ekonomi dari turnamen ini. Ini kan memberikan implikasi bagi dunia pariwisata sepak bola di Jawa Barat, tambahnya. Meski Persib gagal tampil garang di lapangan, Deddy ingin masyarakat tetap melihat sisi lain dari turnamen ini.
Ia mengajak seluruh pendukung untuk tetap memberi dukungan kepada klub, dan menghargai manfaat yang sudah dihasilkan dari turnamen pramusim tersebut.